Hai Sobat Podcast. Welcome to Podcast Simponi, suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Nah Sobat Simponi, topik kali ini dapat menjadi tempat kita untuk berbagi inspirasi dan cerita tentang sekolah peduli lingkungan. Sebelum itu, saya Elvina Putri Ramadhani, biasa dipanggil Vina. Dan saya Nandita Putri Nur Aini, biasa dipanggil Nandita. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana perjalanan sekolah menuju Adiwiyata tingkat nasional. Yuk simak perjalanannya. Program Adiwiyata adalah inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong sekolah menjadi lebih peduli dan berbudaya lingkungan. Sekolah yang berhasil di tingkat kabupaten dan provinsi akan melaju ke tingkat nasional. Tapi tentu saja perjalanannya penuh tantangan dan usaha keras dari seluruh warga sekolah. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah kami dan Ibu Triwijayanti ST yang akan berbagi cerita dan tips terkait perjalanan sekolah menuju Adiwiyata tingkat nasional. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di SMP Negeri 1 Porong dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Oke, baik, gimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan terus. Amin. Oke, sebelum kita membahas perjalanan sekolah menuju Adiwiyata tingkat nasional, saya ingin bertanya, Bu. Apa sih tips dari DLHK untuk sekolah kami yang ingin menuju Adiwiyata tingkat nasional? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau tipsnya, karena kegiatan Adiwiyata ini adalah kegiatan yang berkelanjutan, jadi tips dan triknya adalah tetap melakukan 6 aspek TRLH secara berkelanjutan. Jadi jangan hanya ketika penilaian Adiwiyata saja mulai bergerak, tapi semua warga sekolah mulai dari lini atas sampai dari siswanya harus bekerja sama untuk melakukan kegiatan 6 aspek TRLH di sekolah secara terus-menerus. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, pertanyaan untuk Bapak, bagaimana peran siswa atau strategi terbaik untuk menjaga konsistensi dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan lestari? Terima kasih. Memang ujung tombak dari kegiatan Adiwiyata ini adalah peserta didik atau siswa. Karenanya apa yang dilakukan sekolah ini adalah untuk oleh dan untuk siswa. Caranya bagaimana semua siswa ini terbentuk habituasinya untuk menjaga berperilaku hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan sekolah yang selalu sehat. Dan ini ujung tombak yang penting. Oleh karenanya selalu siswa diberikan arahan, diberikan materi, juga diajak bersama-sama. Termasuk hari ini ada pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo kepada siswa, terutama lewat bocah. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ibu Tri. Menurut Ibu nih, apakah program Adiwiyata cukup efektif dalam membentuk kesadaran lingkungan di kalangan siswa? Mengapa, Bu? Efektif, sangat efektif, karena di Adiwiyata itu tidak hanya kegiatan yang dilakukan kayak melakukan secara langsung, tapi mulai dari pembelajarannya. Mulai dari pembelajaran itu untuk merubah mindset anak-anak untuk sadar lingkungan. Setelah di pembelajarannya, ekstranya pun harus ada yang terintegrasi dengan lingkungan. Setelah itu diterapkan di kegiatan sehari-hari.
untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau menurut saya kegiatan adiwiyata ini sangat efektif nanti imbasnya untuk lingkungan di sekolah, dan tidak hanya di sekolah saja. Adiwiyata itu juga menilai keterlibatan pihak sekolah, mengimbas daerah-daerah sekitar sekolah untuk menjaga kebersihannya. Juga sekolah itu harus memberikan efek positif terhadap kebersihan ini. 6 aspek itu ke daerah sekitar sekolah, seperti itu. Kontribusinya sekolah tidak hanya di sekolah saja, juga di luar sekolah. Dengan adanya pembelajaran, dengan adanya kegiatan yang ada di sekolah, insya Allah semua warga sekolah ini nanti akan juga bisa menerapkan di kehidupan mereka di luar sekolah sini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban menarik yang Ibu berikan. Baik, menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah kita dalam mencapai adiwiyata tingkat nasional? Baik, tantangan tentu ada. Tantangan termasuk untuk ke adiwiyata nasional tentunya lebih tinggi ketika itu semakin penilaiannya juga semakin kompleks, semakin luas. Ya. Tantangan banyak. Untuk tantangan paling besar adalah karena memang ujung tombaknya adalah siswa. Memang bagaimana siswa ini terbiasa berbudaya, jadi habit ya. Jadi tantangan yang paling besar adalah itu. Karena Pak Putri tadi dari DLHK adalah bagaimana adiwiyata ini tidak hanya pada saat penilaian dan seleksi, akan tetapi itu menjadi budaya sebelum penilaian, waktu penilaian sampai selesai penilaian. Jadi warga sekolah itu, menurut saya adalah siswa, karena siswa itu jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan jumlahnya kan tidak seberapa, dan tenaga pendidikan insya Allah sudah terbentuk. Nah siswa ini kan apalagi siswa ini yang mulai kelas 7 baru ya, itu kan dari berbagai macam, dari sekolah sebelumnya SD atau ini macam-macam. Jika masuk di SMP Porong, maka ini harus disinergikan, dikolaborasi menjadi satu mindset. Ketika bagus nanti kelas 9 satu lulus. Menurut saya tantangan paling besar adalah membudayakan, menjadi habit dari siswa ini untuk menjaga atau melestarikan bumi ini ya. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu ya. Tapi insya Allah kami optimis bisa anak-anak bisa Porong. Ya baik, terima kasih Bapak jawabannya. Nah, Ibu, gaya hidup zaman sekarang kan semakin modern nih. Jadi saya ingin tanya, bagaimana cara menghubungkan program adiwiyata dengan gaya hidup modern tanpa kehilangan esensi ramah lingkungan? Oke, yang paling berkenaan dengan gaya hidup modern itu ada satu aspek di adiwiyata adalah aspek publikasi. Itu berkesinambungan dengan gaya hidup modern anak-anak zaman now. Zaman ketika sudah ada YouTube, ketika ada media sosial yang zaman dikala saya kecil dulu belum ada. Nah itu menurut saya yang paling berkesinambungan. Jadi anak-anak sekarang sudah bisa untuk mempublikasikan apa yang ada di sekolah itu ke luar. Jadi tidak hanya ilmu itu dipakai sendiri, tapi juga untuk dikonsumsi atau diberikan ke orang lain. Tidak hanya sharing ilmu, tapi juga mempublikasikan kondisi sekolah ke pihak luar. Oh, akhirnya dengan adanya program ini terpublikasikan, nilai jual dari SMP Negeri 1 Porong ini bisa lebih lagi. Jadi kalau korelasinya terhadap zaman now itu kalau menurut saya di poin yang seperti itu. Baik, sangat menarik jawabannya. Luar biasa. Semoga kisah ini menginspirasi lebih banyak sekolah untuk bergerak menuju adiwiyata tingkat nasional. Dan
Jangan lupa untuk terus menjaga lingkungan, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami biar kalian gak ketinggalan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!